Komputer memang merupakan teknologi yang dapat diandalkan manusia. Berbagai tugas dan pekerjaan berat dapat manusia selesaikan dengan mudah berkat bantuan berbagai program yang dijalankan komputer. Human error atau kesalahan manusia juga bisa diminimalisir berkat adanya komputer. Tetapi bukan berarti komputer tidak bisa salah. Bug dan glitch kerap muncul berkat pemrograman yang tidak sempurna. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh 5 orang tak bertanggung jawab ini untuk keuntungan pribadi. Dan akan kami bahas dalam episode kali ini, yaitu 5 orang yang memanfaatkan kesalahan komputer untuk keuntungan pribadi. Satu banding 9,7 juta merupakan peluang bagi seorang pejudi untuk dapat memenangkan jackpot di mesin poker. Kalau orang-orang tahu peluangnya sekecil itu, sepertinya nggak banyak ya orang yang mau memainkannya. Tetapi sepertinya hal itu tak menjadi masalah bagi dewa judi John Cain. Memasuki Silvertown Casino di Las Vegas, John Cain terlihat sangat percaya diri saat menduduki kursi mesin poker The Game King. 6 menit kemudian, lampu ungu menyala menandakan kalau Cain telah memenangkan jackpot senilai $4.300. Setelah memverifikasi kemenangan tersebut kepada petugas di sana, ia pun melanjutkan permainan itu. Ding, ding, ding. 11 menit setelah jackpot pertama, Cain kembali mendapatkan jackpot kedua senilai $2.800. Beberapa menit berselang, Cain kembali memenangkan jackpot untuk yang ketiga kalinya sebesar $4.150. Waduh, beruntung banget ya. Secara total, ia telah memenangkan $11.250 atau sekitar 150-an juta rupiah dalam waktu tak sampai 1 jam. Memang bener-bener dewa judi ya. Atau mungkin Charles Williams, orang yang bertanggung jawab atas pengawasan di Silvertown Casino, kemudian mengintip apa yang sedang dilakukan oleh pria paling beruntung di dunia itu lewat kamera pengawas. Gerakan setiap jari Cain menekan tombol-tombol di mesin kasino seakan-akan seperti Mozart yang tengah memainkan pianonya. Suara kemenangan jackpot seakan menjadi seperti suara kaset rusak yang terus berputar. Kemenangan beruntun itu menjadi terlalu sulit untuk dijelaskan dengan keberuntungan semata. Namun mengamati permainan Cain, Charles yakin kalau ia tak menggunakan alat curang apapun. Yang ia lakukan hanyalah memencet tombol di mesin itu, tak kurang dan tak lebih. Pukul 12:34 siang, setelah jackpot ke-7 kembali berbunyi, Williams akhirnya sadar kalau ada sesuatu yang salah. Pihak kasino kemudian menginvestigasi dan mendapati kalau ternyata terdapat glitch pada permainan The Game King tersebut. Inilah yang dimanfaatkan John Cain untuk dapat memenangkan jackpot secara beruntun. John ternyata sudah kerap memanfaatkan glitch ini semenjak beberapa bulan terakhir. Dirinya memang diketahui hobi bermain judi di mesin The Game King. Puluhan hingga ratusan ribu lenyap setiap tahunnya di mesin judi tersebut. Hingga akhirnya setelah ratusan atau mungkin ribuan kali ia memainkan mesin tersebut, ia menemukan sebuah glitch yang dapat membantunya meraih jackpot dengan mudah. Kasus ini kemudian naik ke meja pengadilan. John Cain dituntut karena dianggap telah berbuat curang, memanfaatkan glitch di mesin poker sehingga kasino rugi hingga ratusan ribu dolar. Tetapi pada akhirnya, Cain dibebaskan terhadap segala tuduhan tersebut. Karena jika dilihat dari sisi lain, sebenarnya yang dilakuin Cain hanyalah memilih kartu dan menekan tombol sesuai aturan dari game tersebut. Dirinya juga tidak memakai alat bantuan dan tidak melakukan kecurangan apapun. Tetapi bagaimana dengan pria berikut ini yang lebih sakti dari Dimas Kanjeng? Dia bisa menciptakan uang dari ketiadaan. Pada suatu malam di tahun 2011, Dan Saunders yang sedang pergi minum di daerah Wangaratta, Australia, memutuskan keluar dari bar untuk mengambil uang di ATM. Ia pun mengirimkan uang sebesar $200 dari akun kartu kreditnya ke rekening tabungannya. Tetapi saat sedang memproses transaksi itu, mesin ATM tiba-tiba mengeluarkan notifikasi bahwa transaksi telah dibatalkan, lalu mengeluarkan kartu ATM miliknya. Saunders pun bingung kenapa hal itu terjadi. Ia kemudian mencoba menarik $200 dari akun rekeningnya, dan ia pun dikejutkan saat mesin itu mengeluarkan uang tersebut. Meski layar ATM menunjukkan tulisan transaksi telah dibatalkan, ia tetap dapat menarik uang dari mesin ATM tersebut. Ia yang masih bingung memutuskan kembali ke bar untuk melanjutkan minum di sana. Hari pun menjadi semakin larut. Saunders yang tengah dalam keadaan setengah sadar setelah minum minuman beralkohol memutuskan untuk kembali ke mesin ATM karena penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mencoba mentransfer $200 lagi dan mesin ATM kembali menunjukkan tulisan transaksi dibatalkan.
Namun lagi-lagi ia masih tetap dapat mengambil uang dari mesin tersebut. Ia pun mencoba lagi dengan nominal yang lebih besar, $500, $600, melihat seberapa banyak ia dapat menarik uang tersebut. Keesokannya, Saunders terbangun di atas kasurnya sambil tersenyum. Sungguh merupakan sebuah mimpi yang indah, pikirnya. Ia dapat mengambil uang sepuasnya dari mesin ATM. Hingga akhirnya ia menyadari kalau itu semua bukan mimpi setelah ia mengecek isi dompetnya. Semua uang yang telah ia ambil ternyata ada di dalam dompetnya. Ia juga sadar kalau ia telah menemukan glitch ATM yang dapat membuatnya dapat menghasilkan uang secara tak terbatas tanpa perlu bekerja. Di antara pukul 1 hingga 3 malam, ketika ATM sedang offline, Saunders dapat menciptakan uang memanfaatkan glitch yang terdapat di sistem dengan melakukan transfer sederhana. Di beberapa minggu pertama pun, ia menghasilkan $20.000 menggunakan trik itu. Eksploitasinya pada glitch ini semakin meningkat, seiring pula dengan meningkatnya gaya hidup Saunders. Dengan uang yang tak terhingga, Saunders menjalani hidupnya bak seorang miliarder. Menaiki private jet, berjudi, fine dining, mengadakan pesta, dan bahkan membayari kuliah beberapa temannya, semuanya ia lakukan dengan uang hasil glitch tersebut. Hingga akhirnya setelah 5 bulan mengeksploitasi glitch tersebut, polisi pun mengendus kejahatan dari Saunders. Dan akhirnya ia pun ditangkap oleh kepolisian setempat dan dihakimi oleh pengadilan setempat. Ia pun divonis bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 1 tahun. Beberapa aplikasi trading memang menawarkan fitur pinjaman dana untuk membantu para penggunanya yang kekurangan dana trading. Namun bagaimana jadinya jika pinjaman dana tersebut disalahgunakan oleh seseorang, membuatnya mampu meminjam uang sebanyak apapun yang ia mau? Itulah yang terjadi kepada perusahaan Robinhood Markets Inc. Bug ini pertama kali diungkap oleh seorang pengguna Reddit di forum Wall Street Bets. Pada unggahan tersebut, terlihat sebuah akun yang memanfaatkan glitch tersebut dan mengubah saham senilai $4.000 menjadi $1 juta. Karena kesalahan pada software, tercipta sebuah bug yang membuat para pengguna dapat meminjam sebanyak apapun uang yang mereka perlukan untuk melakukan trading di aplikasi tersebut. Robinhood pun kemudian menyadari hal itu dan menghubungi pihak yang bertanggung jawab atas software tersebut. Glitch tersebut akhirnya diperbaiki dan beberapa akun yang ketahuan memanfaatkan glitch tersebut akhirnya dibekukan. Tetapi bagaimana dengan kesalahan komputer berikut ini, di mana ada bug yang bisa menghasilkan voucher game gratis? Volodymyr Vasyuk seharusnya bisa bersyukur dirinya diterima bekerja sebagai software engineer di Microsoft. Perusahaan yang bagus, gaji yang tinggi, serta kantor yang nyaman menjadi jaminan jika kita bekerja di perusahaan sebesar Microsoft. Tetapi sebagai karyawan yang bertanggung jawab di bidang software, dirinya telah memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Sebagai software engineer, Volodymyr diberi tugas untuk melakukan simulasi pembelian di toko online Microsoft dan melaporkan bug di dalam sistem pembayaran. Ia pun mendapat berbagai fasilitas seperti akun palsu dan kartu kredit perusahaan untuk melakukan simulasi pembelian ini. Dalam suatu pengujian yang dilakukannya, Volodymyr menemukan sebuah bug yang tak disadari oleh Microsoft. Bug itu membantunya mampu mendapatkan 25 digit angka voucher yang terdapat di gift card Microsoft. Dengan bug ini, dirinya mampu menghasilkan kode dalam jumlah dan nilai yang tak terbatas yang dapat ia gunakan untuk membeli berbagai macam produk digital di toko online Microsoft, termasuk berbagai game di Xbox Store. Namun bukannya melaporkan bug ini kepada atasannya, Volodymyr malah mengeksploitasi bug tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Ia menjual voucher-voucher tersebut 55% di bawah harga resmi. Dalam waktu 7 bulan semenjak ia pertama kali menemukan bug tersebut, ia telah berhasil mengumpulkan 2,8 juta US dollar atau sekitar 40 miliar rupiah dari penjualan voucher tersebut. Agar tak terlacak pun, ia bahkan menggunakan Bitcoin sebagai mata uang transaksi tersebut. Namun tak butuh waktu lama bagi perusahaan sebesar Microsoft untuk mengendus aksi busuknya itu. Microsoft yang sadar kalau ada yang salah pada penjualan voucher mereka, mendeteksi keberadaan bug tersebut. Volodymyr pun yang tertangkap basah akhirnya dipecat dan ditangkap oleh kepolisian setempat. Ia pun divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan didenda 8,3 juta US dollar atas kerugian yang dialami oleh Microsoft. Gavin Thompson merupakan seorang pegawai di Coral, sebuah toko taruhan yang berbasis di Inggris.
Sebagai orang yang terbiasa mengoperasikan mesin taruhan di toko koral, Thompson sudah paham dengan segala fitur dan tombol yang ada di mesin itu, termasuk pula glitch atau bug di mesin tersebut. Namun bukannya melaporkan bug ini kepada atasannya, Thompson malah mengeksploitasinya demi keuntungan sendiri. Thompson pertama kali menemukan glitch ini pada musim panas 2015. Kala itu dirinya menyadari kalau ternyata ia dapat menempatkan taruhan pada event yang telah usai. Tetapi bukan memberitahu bosnya, ia malah memberitahu teman dekatnya untuk menaruh taruhan pada event tersebut. Aksi ini pun terus ia lakukan hingga secara total, perusahaan telah mengalami kerugian sebesar 40.300 US dollar atau sekitar 600 juta rupiah. Hingga pada Januari 2016, petugas inspeksi menemukan glitch tersebut. Berikut pula dengan daftar transaksi taruhan yang dilakukan pada event yang telah usai tersebut. Thompson pun tertangkap basah telah mencuri uang milik perusahaan lewat glitch tersebut. Dan itulah 5 orang yang memanfaatkan kesalahan komputer demi keuntungan pribadi. Kira-kira apa lagi nih yang harus dibahas di video selanjutnya? Tulis di kolom komen di bawah.